driver engkel dari Aceh sampai ke Solo. Itu kenapa saya bisa ngengkel? Begitu diajak saya sudah iyakan. Iya. Nah, di satu iyakan itu kita kan komitmen ya, perjanjian ya. Perjanjian bukan karena uangnya, bukan karena ini itunya ya. Selaku janji kita semua pekerjaan tuh kalau sudah kita iyakan berarti kita kan harus tanggung jawab gitu kan. Benar. Nah, selamat malam nih Bang Sofyan, abang kita yang dari jauh nih. Ya. Bang Sofyan, nama aslinya nih Bang, kalau boleh tahu nih kita nih siapa Bang? Nama asli memang Sofyan. Asli dari mana Bang? Asli Aceh, Aceh, Takengon. Ya kalau suku ya di Aceh itu suku ada dua, satu Aceh, satu Gayo. Saya dari Gayonya. Oh dari Gayuhnya Bang? Iya. Gimana Bang kabar hari ini Bang? Ya hari ini full dari pagi sampai sore di warung mangga perbaikan karena kan mobil baru keluar karoseri ya, pastinya mobilnya kalau bahasa Jawanya duduk mobil anyar katanya kan gitu kan, jadi pasti ada yang kurang. Nah inilah yang dia sih merawat sambil jalan kan gitu. Jadi terus tadi pagi konsultasi sama kru, udah kita perpal aja lah biar yang nggak kepikiran sambil jalan gitu. Makanya kemari. Ini saya mengganggu waktu apa waktu istirahatnya saya keganggu nih sama kita orang ini. Cuma ngobrol-ngobrol aja kok. Sebenarnya dari kemarin si Jul ngabarin, cuman mungkin belum jodoh kemarin Bang. Iya, jodohnya hari ini. Ya. Iya, jodohnya hari ini. Saya aja baru ketemu hari ini kan. Iya. Pertama kali nih perdana saya ketemu sama Abang nih. Iya. Iya. Pertama kali ketemu sama Abang nih kayaknya wah menarik ini. Driver yang satu ini kayaknya. Dari mana aja mau menarik? Sama aja sih sama driver-driver lain tuh sama aja. Menariknya bukan hal-hal yang sama drivernya Bang. Ya terus satu ya kisahnya Bang kayaknya saya ngeliat di vlog-vlog orang itu, apalagi di tempat Kang Enyon ya. Driver engkel dari Aceh sampai ke Solo. Sebelum lebih dalam bahas mengenai Abang Dipo Haryanto, saya sih mau nanya flashback ke belakang ya. Saya pribadi kan belum begitu tahu kisah Abang sebelumnya ini. Bisa diceritakan nih awal mulanya bisa nyopir terus sampai kalau ceritaan itu saya nyupir tahun 92. 92. Nah, saya masih SD Bang. Itulah. Saya nyupir tahun 92, itu saya nyupir mobil pribadi di Jakarta. Nah, jadi saya jadi supir pribadi itu di Jakarta. 10 tahun ya, 9 tahun kurang lebih lah. 9 tahun ya di Jakarta. Saya juga di sini pernah bawa Kopaja, pernah tes di Biang Lala nggak lewat kan gitu kan. Terus pernah saya bawa taksi presiden, ya presiden taksi. Saya sudah pernah bawa yang Bumelan yang masih Gemini dulu ya. Terus pernah bawa Kopaja, pernah bawa angkot 3741. Lama juga di Jakarta Bang. Cibinong Kampung Rambutan. Iya. Nah, terus saya balik ke Aceh. Saya bawa truk Medan Aceh itu truk cabai. Terus di tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2017 gitu lah. Terus saya beralih ke bus. Nah, itu baru bawa bus. Pertama bawa bus 2017 berarti? 2017 kalau nggak salah saya. Di 2017 udah mulai bawa bus. Terus di 2018 itu saya direkrut sama PT Atlas. Ya, sama PO Atlas. Nah, terus di situ selama dari situ ya sampai saya ke Haryanto ya. Sampai ke Haryanto. Nah, masih di Atlas berarti lama juga Bang ya? 4 tahunan mungkin ya, 4 tahunan saya di Atlas. Pertama di bis juga di Atlas? Pertama di bis saya di Harapan Indah. Oh di Harapan Indah dulu? Di Harapan Indah ada beberapa bulan. Nah, sampai setahun saya di situ terus pindah ke Atlas. Ya, jadi supir duanya ya. Nah, jadi supir dua. Ya terus ya kita
muter di situ ganti muat dari mobil ini ke mobil ini gitu-gitulah. Sampai pada akhirnya itu saya sampailah ke tanah Jawa di Haryanto. Balik lagi ke Jakarta ya. Balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Nah, ini apa sih Bang yang bikin Abang minat, tertarik untuk menjadi mitranya di PO Haryanto? Yang saya rasakan gini ya, kalau mengenai supir ya, saya di Aceh juga supir. Iya benar, kan sama-sama gitu, supir kan? ya. Nah, mungkin jalur lebih enak dengan kondisi bus yang mungkin lebih canggih kan gitu kan. Tapi ya di balik itu semua kita punya satu berkah. Nah itu rahasia yang kuasa kan gitu kan. Iya. Nah mungkin saya mendapatkannya ada rasa kenyamanan di berkahnya itu. Nah itu yang buat saya itu memilih saya tetap di Haryanto. Tetap di Haryanto. Itu bukan karena nilai materi ya, nilai materi ya sama aja. Nilai materi di sini kita bilang besar juga nggak besar, kita bilang kecil juga banyak sih yang hidup berhasil dari situ kan gitu kan. Ya, di Aceh juga gitu, kita bilang besar tapi nggak juga sih yang banyak bisa hidup mewah dari situ kan gitu. Iya, bukan itunya, tapi itu tadi ada berkah dan ada merasa kenyamanan ya, kenyamanan diri itu ada. Nah, makanya dari situ awalnya pertama 3 bulan itu saya tes coba sendiri. Nah, saya coba dengan sendiri keluarga itu di Aceh. Tapi ini saat ini keluarga udah diboyong semua ke sini. Nah, pada saat merasa ini saya sendiri nih kayaknya nyaman gitu loh. Cobalah keluarga bawa kemari. Nah, inilah artinya masih dalam uji saya coba loh keluarga itu bawa ke sini kan gitu. Tapi dalam uji coba pun ya nggak mungkin loh kita dengan keluarga anak sudah sekolah di sini pindah bolak-balik itu kan udah nggak mungkin. Ya, terlalu ribet. Yang jelasnya kalau bahasanya udah mantep lah. Ya, gitu. cocok nyaman di sini. Udah mantep satu pilihan. Terus ya alhamdulillah mobil yang dulu saya bawa dari Aceh sampai ke Haryanto diganti bodi ya dengan izin Allah dan dengan restunya Pak Haji, dengan izinnya semua mandor-mandor, dengan kesepakatan semuanya. Nah, mempercayakan lagi ke saya untuk saya rawat kan gitu. Berarti ini untuk HR 144 ini sasis yang Atlas dari Atlas, Aceh ya. Oh iya. Nah, itulah masih dipercayakan saya untuk merawat. Ya, insya Allah saya terima dengan lapang dada kan, dengan ikhlas hati, dan saya nganggapnya itu periuk saya. Nah kan gitu. Nah itu rumah saya. Rumah keduanya ya itu. Iya, bahkan mungkin kalau dibalik kan gitunya kan. Ya itu istri yang kedua. Istri keduanya ya. Yang memang harus saya rawat, harus saya jaga. Kepercayaan Pak Haji yang udah dia berikan sama saya loh, jarang-jarang perusahaan yang seperti ini kan gitu. Nah itu waktu bawa unit tersebut dari Atlas itu, bawa unit dari Aceh ke Jawa itu kan saya lihat di Kang Enyon itu ngengkel sampean ya. Sebenarnya sih gini ya, pada saat itu kenapa saya bisa ngengkel, begitu diajak saya sudah iyakan. Iya. Nah di satu iyakan itu kita kan komitmen ya, perjanjian ya. Perjanjian bukan karena uangnya, bukan karena ini itunya ya. Selaku janji kita semua pekerjaan tuh kalau sudah kita iyakan berarti kita kan harus tanggung jawab gitu kan. Benar. Nah pada saat itu ada kawan yang dengan alasan mau lebaran, dengan alasan mau sakit nggak jadi berangkat, ya mau tidak mau ya sayanya sih udah ayo aja lah, nah gitu. Karena pada saat mau berangkat ya kawan itu dengan alasan mau lebaran, dengan alasan sakit, ada yang bilang mau vaksin kan gitu kan, mereka mengundurkan diri, ya saya sudah mengiyakan, ya itu tadi balik ke rasa tanggung jawab, ya udah sampaikan gitu aja. Tapi benar-benar luar biasa loh, dari Aceh tanpa penumpang, berarti tanpa penumpang istilahnya kayaknya sunyi gitu loh di dalam bis itu Bang. Ya tapi kan gini, ya pekerjaan itu kalau kita terima dengan lapang dada kayaknya nggak beban loh, gitu walaupun jauh kan, biasa aja ya udah. Terus relax ya bawanya, Kang Enyon juga ini gitu, relax bawanya enjoy ya kan gitu kan.
Perjalanan berapa hari berapa malam Bang? Kalau dari 5 sana hari 5 malam kami itu, masih ada trouble juga 1 malaman. itu udah plus istirahat, plus trouble itu ya? Ya. 5 hari 5 malam ngengkel. Berapa kali istirahat itu? Wah, kalau istirahatnya nggak terhitung, pokoknya kami tuh nggak ada sama Kang Enyon, nggak ada konsultasi. Kang tidur yuk, nggak ada. Nggak ada. Siap makan, ya kalau saya tidur, saya terus tidur. Ya Kang Enyon juga pasti tidur. Ya gitu juga sebaliknya. Kalau siap makan dia tidur, ya udah saya juga tidur. Kalau dia jalan, ya saya jalan. Jadi kalau yang ada jadi ininya, jadi lucunya, saya makan cepet-cepet. Kalau saya udah capek, saya makan cepet-cepet, saya tidur gitu kan. Jadi kan dia nggak mungkin berani lagi. Ya jalan. Soalnya saya lihat di vlognya Kang Enyon, ini driver yang satu ini menarik deh kayaknya, seru nih kisahnya bawa mobil itu tadi kan. Sama aja dengan Kang Enyon ya. Apalagi untuk akhir-akhir ini lagi viral. Bang Sofian. Kapan diagendakan kita nih? Kita ganggu waktunya dia kapan Jul? Ya gitu saya ngobrol sama Jul. Ya kalau saya sih terbuka aja kapan aja bisa. Yang penting tidak dalam ranah jam saya kerja kan gitu kan. Ya silakan aja sih. Ya, ada masalah orang yang siapa sih? Orang yang mau pengen tahu ya silakan tanya terus ya. Saya nganggapnya gini loh, siapapun yang datang saya datang ke Tanah Jawa ini, saya cari saudara, saya cari kerja, dan saya cari nafkah untuk keluarga. Nah itu, saya tidak lebih dan tidak kurang dari hal seperti itu. Nah siapapun datang berarti saya anggap itu keluarga, teman, ya terserah profesi dia itu apa. Mungkin ya sebagai kawan-kawan, oh dia YouTuber, expose saya, silahkan expose, masih saya laku. Ya kalau udah nggak laku nanti ya nggak usah perlu di expose kan gitu aja. Nah itu, tapi dibalik itu semua ya silahkan expose ya rezeki orang mas ini rezeki mas ya saya juga begitu intinya. Saya dilihat orang, saya didoakan orang, ya itu rezeki saya, yang itu yang hak saya kan gitu, itu aja. Jadi bolak-baliknya itu di keikhlasan aja. Sama aja Bang, kita yang kedatangan orang luar itu merasa tamu, kedatangan saudara, sama aja kayak Bang datang ke sini berarti kan saudara. Kita yang posisi di sini didatengin orang ya. Iya, itu aja kok saya sih. Jadi nggak ada ini. Yang penting tidak mengganggu jam kerja saya, itu aja. Karena niat saya datang ke Haryanto saya untuk bekerja, bukan untuk posting diri. Nah itu yang buat itu yang sudah ini ya, sudah saya camkan di diri saya bahwa saya ke Haryanto saya bekerja, saya berbakti di Haryanto, saya bekerja di Haryanto. Dan untuk viralnya saya tidak posting diri saya sendiri dan saya tidak kepingin viral. Nah itu tujuan kan gitu kan. Nah setelah ada kawan yang seperti Mas dia datang ya silakan, kayak saya bilang tadi ya mesti saya laku ya, masih mau orang nonton ya silakan aja kan gitu. Yang orang mau tanya-tanya namanya juga pengalaman sih kan gitu. Perjalanan jauh 5 hari 5 malam dari sana nyampe ke Tanah Jawa ya kan, terus tahu-tahu direkrut sama Pak Haji Haryanto. Itu seketika Pak Haji Haryanto merekrut, apa ada yang merekomendasikan Bang? Nah itu yang nggak tahu saya ya. Yang jelasnya pada saat itu awalnya saya ketemunya Kang Enyon, saya ketemunya Bang Jack. Ya yang setahu saya yang lebih kenal duluan dengan Mas Rian, dengan Haryanto, dengan Pak Haji ya mereka. Masalah mereka kah yang rekomendasikan atau memang dari sudut pandang lain, itu saya walau alam saya diserahkan aja sama yang kuasa kan gitu kan. Tapi yang pastinya secara kasat matanya saya yang bawa saya ke Haryanto itu Kang Enyon. Nah, Mr. Halau. Ya, jadi siapapun dia, apapun dia, ya saya menganggap dia itu pembimbing saya, gitu. Jadi kalau sekarang, walaupun mungkin dia lebih muda dari saya menganggap dia akang saya. Nah, setiap keluhan, setiap apapun ya saya curhatnya sama dia, gitu. Nah, dibalik bukan berarti karena kedekatan dia dengan Haryantonya, bukan loh kan? Iya. Nah, berawal dari dia. Nah, kalau andainya bukan Kang Enyon dulu yang ke Aceh gitu, ya saya nggak di Haryanto, gitulah kira-kira. Lain cerita. Lain ceritanya. Nah, itu yang buatnya. Jadi ada ini loh, ada nilai persahabatan loh di situ. Karena kalau sebenarnya kalau menurut ceritanya sih dia sudah bayar saya,
bawa mobil ke Jawa, setelah dia kasih uang bayaran saya kan selesai. Iya. Nah, Selesai tugas. selesai tugas kan gitulah. Lu mau pulang, nggak pulang lu terserah. Lu mau habisin duitnya terserah. Lu mau bawa pulang ke rumah kan gitu seharusnya. Benar. Nah itu. Tapi dalam perjalanan kami itu terciptalah sebuah persahabatan, terciptalah satu, ada kenangan di situ, ada yang lucunya, ada yang ini, ada yang serunya kan gitu. Nah, pasti seru, Bang. nah, dari situlah timbul persahabatan. Nah, sampai sekarang ini ya apapun yang kegiatan saya, Kang, saya lagi ini. Nah, ada aja sih komunikasinya. Begitu juga dia. Ya, gua lagi kemari, gua lagi sini. Nah, gitu. Masih jaga ya. persaudaraan. Jadi intinya jadi menyambung tali silaturahmi untuk persaudaraan gitu. Dibiayai lah keluarga saya itu berangkat dari Aceh kemari oleh Kang Enyon gitu. Mereka juga merekrut saya, mengiyakan saya kerja itu, mereka tidak buta loh. Yang pastinya petunjuk dari Yang Kuasa, satu kebanggaan besar bagi saya. Udah ongkosnya biar tak saya bayarin. Nah, itulah terus dibiayai lah keluarga saya itu berangkat dari Aceh kemari oleh Kang Enyon.